لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibadallahu usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala fattakun ya ulil absar. Wa qala fattakun ya ulil albab. Jamaah subuh arsyadakumullah li taati alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua diperkenankan, diizinkan untuk bermujalasah, duduk bersama di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kewajiban besar, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan bertafakuh fiddin, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan di satu hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah fadzakarahumullahu fi man indah." Hadis ini riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca ayat-ayat Allah, kemudian saling menjelaskan satu dengan yang lainnya, kecuali Allah akan menurunkan sebesar-besar rahmatnya. Kemudian Allah akan menanamkan ketenangan hati kepada mereka, menurunkan rahmatnya yang besar. Para malaikat akan memayungkan sayap-sayapnya, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, memuji mereka di kalangan majlis-majlis di langit sana, di kalangan majlis para malaikat. Ibadallah usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh arsyadakumullah li taati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah, kita berniat untuk insyaallah meneguhkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan mengaji sesungguhnya kita akan meneguhkan iman, meyakinkan tauhid kita. Dengan mengaji berarti kita sama dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain agar kita lebih baik, agar kita lebih soleh, lebih siap menghadapi hari-hari di saat nanti Allah akan memanggil kita ke alam barzah, ke alam kubur, yaitu alam akhirat. Jamaah sarakumullah li taati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum, Allah menyebutkan dengan kuntum. Khitabnya adalah ayat sebelumnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Pada ayat-ayat sebelumnya itu panggilan untuk orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada ayat surat Ali Imran yang ke-110 ini Allah kemudian menyebutkan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ini sama kemudian jelaskan kembali, ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna sab'ina ummatan wa antum khairuha. Kalian ini satu di antara 70 umat dan kalianlah yang paling baik. Kalianlah yang terbaik di antara umat-umat itu. Ukhrijat linnasi, yang diciptakan oleh Allah, ditugaskan untuk memperbaiki, untuk menata kehidupan umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, yaitu dengan beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau aman ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalau seandainya para ahli kitab mau beriman juga seperti kalian, seperti iman kalian, niscaya mereka akan menjadi baik juga seperti kalian. Namun sebagian mereka memang menjadi beriman, tapi sebagian yang lain menjadi orang-orang yang fasik. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taysirul Kalimir Rahman, dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan hadza tafdzilu hadhil ummah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyanjung keutamaan umat ini, umat Islam, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab-sebab tersebut, yaitu amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati tamayyazu hadza wa faqu biha sairul umat. Karena umat Islam ini imannya kuat, saling beramar ma'ruf nahi munkar, saling memperbaiki, saling berwasiat, saling meluruskan, maka inilah kelebihan daripada umat Islam ini, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum khairun nasi linnas, sebaik-baik manusia yang diciptakan, yang memang diarahkan untuk memperbaiki, menata kehidupan, memperbaharui pola kehidupan umat manusia. Nushan wa mahabbatan lil khair. Nushan karena loyal, karena kasih sayang, karena dengan nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat itu disebut nasihat jika disertai dengan rasa kasih sayang, jika disertai dengan loyal, ada kebersamaan. Kalau tidak disertai dengan rasa kasih sayang, itu bukan nasihat, itu adalah jidal. Tujuannya hanya sengaja untuk mencari kemenangan. Tetapi nasihat itu mesti disertai dengan loyalitas dan kasih sayang. Itulah maka Rasulullah menyebutkan di satu hadisnya, ad-dinu an-nasihah, din itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, ketika ditanya oleh sahabatnya, untuk siapa aja nasihat itu ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab Allah Al-Quran, nasihat untuk Rasulullah, dan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin serta rakyat awam kaum muslimin, umat Islam semuanya. Dengan nasihat itu, ketika seseorang menyampaikan nasihat seperti hadis itu, berarti ada loyalitas. Kalau kepada Allah, kepada kitab Allah, kita membacanya, ketika kita baca ayat Allah, ketika ingat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, di situ terkandung di dalam diri kita adalah loyalitas. Juga kemudian kepada umat kaum muslimin, para pemimpin Islam,
pemimpin kaum muslimin, kemudian kepada umat Islam, itu harus ada rasa kasih sayang. Itu disebut dengan nasihat lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Wa mahabbatan lil khair, karena umat Islam ini sangat menyukai, sangat mencintai kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya, selalu memilih jalan yang baik, selalu mengajak, mendidik anak putra-putranya, putra dan cucu-cucunya kepada jalan yang baik. Bahkan umat manusia diajaknya menuju kebaikan demi kebaikan. Wa da'watan wa ta'liman, dalam dakwahnya, dalam pelajarannya yang disampaikan mesti membawa kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Wa irsyadan wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar, memberikan arahan dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, mengarahkan kepada berbagai macam pintu kebaikan tersebut. Wa jam'an baina takmilil khalqi wa sa'i fi manafi'ihim, juga seluruh dalam upaya untuk menyempurnakan penciptaan, menyempurnakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kita ini. Bagaimana menjadi insan kamil, mendidik manusia kepada untuk menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna yang telah diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptakan dalam kandung ibu kita. Syekh Muhammad Abduh menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Manar bahwasanya manusia ini telah diberi 4 bekal dalam hidupnya agar menjadi insan kamil itu. Yang pertama adalah al-wijdan. Wijdan itu adalah insting kebaikan, insting untuk hidup, insting untuk menuju kepada tujuan yang sempurna. Naluriah, nurani. Kemudian yang kedua adalah al-hawas. Al-hawas adalah panca indera. Kita diberi panca indera yang sempurna. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, hati kita, akal kita bisa berpikir, dan sebagainya. Seluruh panca indera yang ada, semuanya bisa bermanfaat sedemikian rupa, bisa dimanfaatkan. Dengan begitu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah al-akal. Al-akal, akal yang sehat, akal yang cerdas. Kita diberi akal yang cerdas. Dengan akal itu akan membedakan kita ini dengan binatang. Binatang tidak bisa membedakan yang baik buruk, yang dia ketakai, yang dianya suka apa tidak suka, dia haus apa lapar apa paling itu saja yang dimiliki oleh binatang, kebanyakan binatang. Tapi dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mustaqim, mana yang munhanin, mana yang lurus, mana yang bengkok. Manusia bisa membedakannya, tapi binatang tidak bisa membedakannya. Jadi yang bisa membedakan antara binatang dan manusia itu adalah akalnya itu. Akalnya itu. Kemudian yang keempat adalah dinul Islam. Din inilah yang kemudian memberikan pintu, memberikan arahan kemana jalannya harus ditempuh agar menjadi muslim, insan kamil tadi itu. Tidak ada orang kafir yang insan kamil, tetapi muslimlah yang sesungguhnya bisa disebut dengan insan kamil jika dia bersungguh-sungguh di dalam berupaya menyempurnakan dirinya. Sedang tentang orang-orang kafir Allah menyebutkan inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru wa hum la yu'minun. Di dalam surat Al-Anfal Allah menyebutkan manusia, binatang, hewan yang paling buruk itu orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu juga kaitannya dengan ayat Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kami ciptakan manusia menjadi sebaik-baik bentuknya, seindah-indah bentuk, tetapi kalau dia tidak beriman kepada Allah,
tidak mengikuti jalan Allah, tidak beriman kepada iman dengan iman yang benar, maka dia sesungguhnya kami campakkan ke tempat yang paling buruk, menjadi makhluk yang paling buruk di muka bumi ini. Inna syarrad dawab tadi itu, sungguhnya makhluk hewan melata yang paling buruk itu adalah orang-orang kafir. Ya, diberi akal sehat, penglihatan yang bisa melihat, pendengaran yang bisa mendengarkan, hati bisa berpikir, tapi tidak mau memilih jalan yang terbaik. Itulah karakternya orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semua tadi itu kelebihan-kelebihan, kesempurnaan manusia adalah agar digunakan untuk memperbaiki tata kehidupan manusia pada umumnya, tata kehidupan masyarakat dengan Quran dan Sunnah, dengan panduan Allah dan Rasulnya. Wasa'yi fi manafihim, berusaha membangun, mengoptimalisasi manfaat pada manusia itu. Manusia ini sesungguhnya telah diberikan kelebihan-kelebihan. Dia bisa berinovasi. Dengan akalnya dia bisa memilih hal yang terbaik. Dia juga bisa menciptakan dalam hidupnya itu, bisa mengoptimalisasi akalnya, maka bisa meraih manfaat yang sangat besar. Ya seperti umpamanya kita bisa dapatkan, orang bisa menemukan listrik, orang bisa menemukan mesin, orang bisa menemukan IT, orang bisa menemukan berbagai macam bentuk teknologi. Semua ini adalah karya akal pikiran manusia yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia tersebut. Kita juga bisa dulu semua tatanan kehidupan itu dididikkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat yang mengajarkannya kepada para tabi'in. Terus begitu, kemudian para tabi'in mulai mengadakan eksplorasi, pengkajian. Akhirnya maka di kemudian hari melahirkan para ulama-ulama. Bukan hanya ulama yang mengahli dalam urusan din, tapi juga ahli dalam berbagai macam bidang kehidupan. Bahkan dalam masalah hubungannya dengan sains dan teknologi dan sebagainya. Hanya saja kemudian perkembangan itu terhenti ketika terjadi imperialisasi, kolonisasi dan sebagainya oleh bangsa barat, yang kemudian semua hasil karya-karya, tulisan-tulisan dari para ulama-ulama Islam itu diangkut ke Eropa, ke Amerika. Di sana kemudian dikaji, didalami, kemudian mereka bisa menciptakan sains dan teknologi itu seolah-olah mereka lah penemunya. Padahal sesungguhnya itu mereka merampok dari kaum muslimin, dari perpustakaan-perpustakaan Islam di berbagai macam negara kaum muslimin. Itulah yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, kalau saya pernah membaca satu buku, bagaimana ketika penjajah menaklukkan Keraton Mataram Yogyakarta, itu setiap hari dalam waktu 1 bulan kekayaan keraton itu diangkut dari Jogja ke Ambarawa, pos di Ambarawa. Dari Ambarawa dibawa lagi ke Semarang, dari Semarang langsung diangkut dengan kereta api ke Batavia. Itu dalam waktu sebulan. Kekayaannya, uang, ya, dokumen-dokumen dan segala karya-karya seni, karya-karya anak kaum muslimin yang tersimpan di Keraton Jogja itu semuanya diangkut sedemikian rupa ketika mereka sudah berhasil menghancurkan. Itu bukan hanya di Mataram, di semua kerajaan-kerajaan Islam di dunia ini. Ketika mereka menaklukkan negara-negara kaum muslimin, mereka ambil semua kekayaannya, dokumen-dokumennya, buku-buku karya-karya para ulamanya, itu diangkut sedemikian rupa. Sampai disebutkan dalam satu informasi ilmiah bahwasanya ditemukan satu mushaf Al-Quran yang diperkirakan itu ditulis pada abad pertama Hijriah.
Bahkan mungkin di masa-masa para sahabat Rasulullah SAW masih hidup. Mushaf tersebut tersimpan di London, negeri Inggris. Bagaimana mushaf Al-Quran tersimpannya di negeri kafir, negeri Inggris? Ya karena dulu Inggris adalah penjajah yang dia merampas negara-negara Muslim yang sangat banyak, diangkut ke sana, termasuk dokumen-dokumen, termasuk karya-karya umat Islam sedemikian rupa, sebanyak-banyaknya yang bisa mereka bawa. Nah itu ternyata cara Allah Subhanahu wa ta'ala justru untuk apa? Untuk membuka mata mereka, mata dunia. Ini cara Allah bahwasanya semua yang diangkut ke sana itu malah justru kemudian menjadi bumerang bagi mereka, menjadi bahan kajian bagi mereka. Ketika mushaf pertama, dan ternyata apa? Mushaf yang kita baca hari-hari di sini, di negeri kita ini, di negara kaum muslim manapun, ternyata tidak berubah dari mushaf aslinya itu. Tidak ada perubahan. Begitulah kebenaran Allah menegaskan bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami telah menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Subhanallah. Mushaf yang mungkin dari pertama kali yang ditemukan, yang disimpan di negeri kafir, ternyata sama dengan yang kita baca. Ternyata sama yang dibaca oleh umat Islam di benua Afrika, benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Australia. Ternyata sama, tidak ada perubahan. Ini menggambarkan sesungguhnya kejayaan Islam. Khairun nas, khairul ummah. Manusia yang terbaik. Antum, kata Rasulullah tadi, antum tufuna sab'ina ummatan wa antum khairuha. Kalian ini adalah bagian dari 70 umat. 70 di sini di dalam bahasa Arabnya sesungguhnya sab'un, kata sab'un itu bisa dalam bentuk jumlah yang tidak terbatas. Sangat banyak jumlah umat ini, dari Nabi Adam terus kemudian Nabi Muhammad sampai kepada kita ini, umatnya bertambah-tambah, berkembang-kembang sedemikian rupa. Maka sab'un, kalimat sab'un itu bisa bermakna jumlah yang tidak ada batasnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian itu tadi gambaran tentang mushaf Al-Quran yang ada di negeri, tersimpan di museum di negeri kafir, ternyata sama dengan yang dibaca dimanapun. Ini justru ditemukannya pada zaman-zaman akhir ini. Seperti juga yang kita mungkin pernah dengar, Injil Barnabas. Injil Barnabas. Bagaimana itu? Pada abad ketiga Masehi, setelah wafatnya atau setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, Raja Konstantin dari Romawi masuk ke dalam mengikuti agama Nasrani. Masuknya ke agama Nasrani tujuannya apa? Untuk memanfaatkan potensi yang waktu itu selama 300 tahun awal itu bangsa-bangsa sedang belajar mempelajari ajarannya Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut kemudian dengan Yesus itu. Mereka berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang, berpuak-puak yang sangat banyak. Mereka menyalin kitab-kitab, maksudnya kitab Injil mereka ditulis oleh para rahib-rahib, para ulama-ulamanya, ditulis sedemikian rupa sampai terus terjadi perubahan-perubahan. Ketika tahun ke-300 Miladiyah itu, 300 Masehi itulah ketika Konstantin masuk ke dalam agama Nasrani, terus dia mengadakan sidang konsili atau konsili gereja, yaitu sidang gereja pertama kali. Diundanglah semua pendeta-pendeta terutama yang punya kitab suci, agar kitab sucinya dibawa, kemudian dikumpulkan bersama-sama di situ di dekat kerajaan itu, di pusat kerajaan Romawi. Kemudian dipilihlah kitab suci itu yang dianggap sebagai yang mewakili semuanya. Akhirnya dipilih 4 kitab sucinya, Yohana, Mata, Luka, dan Markus. Itu yang dipilih. Yang rata-rata keempat kitab ini mengakui
tentang bahwa Yesus adalah anak Tuhan, anak Allah. Rata-rata begitu. Jadi kalau di dalam Syekh Abdul Majid Az-Zindani menyebutkan bahwasanya bangsa Nasrani, kaum agama Nasrani, pengikut Nasrani waktu itu terbelah menjadi 3. Yang pertama disebut dengan Yakubiyah, Al-Yakubiyah. Golongan Yakubiyah ini menganggap Yesus itu ya Allah itu sendiri. Allah itu ya Yesus juga. Jadi ada Yesus, ada Allah, ada Ruhul Kudus. Tetapi itu sesungguhnya satu. Kemudian ada Nasturiyah. Nasturiyah itu yang dia mengatakan bahwa Yesus itu anaknya Allah. Nanti Allah punya istri. Yang wallahu alam mereka katakan adalah dan Ruhul Kudus itu. Kemudian golongan yang ketiga yang muslimun, mukminun, yang imannya seperti kita ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Isa sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, sebagai Ruhullah. Maka ayat Al-Qur'an kemudian menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qal hawariyun nahnu ansarullah. Hawari mengatakan kamilah pembela-pembela Allah, pembela-pembela agama Allah. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Di antara mufassir mengatakan fa ayyadna alladziina amanu ini siapa? Kita kan belum pernah mendengar bahwa di antara pengikut muslim, kaum muslimin, pengikut Nabi Isa itu yang berjaya mengalahkan bangsa Romawi atau bangsa-bangsa yang lain. Ternyata para mufassir, di antara mufassir mengatakan bahwasanya fa'ayyadnal ladzina amanu ini adalah dimenangkannya umat Muhammad atas musuh-musuhnya yang bisa mengalahkan, bisa menata dunia selama 13 abad, menjalankan syariatnya selama 13 abad. Itu maksud daripada fa'ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim, yaitu dimenangkannya umat Muhammad atas musuh-musuhnya, atas lawan-lawannya. Yang di antara lawan-lawan itu adalah kaum Nasrani, yang Yakubiyah dan Nasturiyah itu, termasuk Yahudi, musyrikun. Di dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan selanjutnya Ahlul Kitab. Siapa Ahlul Kitab? Tidak ada lain adalah Al-Yahudu wan Nasara. Mereka dikategorikan sebagai orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, termasuk orang-orang musyrik. Wasa'yu fi manafihim bihasbil imkan wa bayyana takbilan nafsi bil imani billahi wal qiyami bihuquqil iman. Inilah di antara kelebihan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan wa anna ahlul kitabi law amanu bimisli ma amantum bihi. Kalau seandainya ahlul kitab Yahudi Nasrani beriman seperti iman kalian ini, laqadih tadau, maka mesti mereka akan mendapatkan petunjuk. Maka khair lahum, yang seperti itu lebih baik, walakin lam yu'min bihim, tetapi mereka tidak beriman. Illa qalil, kecuali sedikit sekali golongan muslimun, ahli tauhidnya dari umatnya Nabi Isa itu hanyalah sedikit yang mentauhidkan Allah. Ta'amal katsir fahum fasikun, kebanyakan mereka justru adalah orang-orang fasik. Jadi Yakubiyah, yang Nasturiyah yang ada sekarang ini adalah orang-orang fasik. Maka Allah menyebutkan maghdub alaihim waladhdallin, adhdallin sebagai adhdallin, orang-orang yang tersesat jalannya, disesatkan oleh Paulus. Agama Paulus bukan agama Nabi Isa. Kharijuna min ta'atillah wa ta'ati rasulihi wa muharibunal lil mu'minin. Mereka memerangi kaum mukminin, kaum Nasturiyah, kaum Yakubiyah. Mereka itu kemudian memerangi kaum muslimin.
memerangi umat Islam, menganggap umat Islam sebagai orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Sa'una bi'idrarihim bikulli maqdurihim wa ma'adzalika fala yadurral mu'minin illa adan bil lisani. Yang paling besar, paling mereka itu hanya mencaci maki umat Islam dengan lisannya. Kebanyakan mereka akhirnya apa? Akhirnya kekalahan yang mereka derita ketika mereka mencoba untuk memerangi umat Islam, menguasai negeri kaum muslimin, akhirnya mereka kewalahan sendiri. Setiap kali mereka berusaha mengalahkan Islam dalam perang salib, akhirnya mereka terusir sendiri, mereka lari pontang-panting sendiri. Ketika mereka menjajah negeri kaum muslimin kemudian tumbuh kesadarannya, kemudian melawan dan berhasil mengusir mereka dari semua negeri-negeri kaum muslimin. Ini fakta yang sudah kita saksikan, kelebihan yang Allah berikan kepada umat Islam. Falau qataluhum lawallahul adbar. Kalau mereka memerangi umat Islam, kaum muslimin, akhirnya mereka akan lari pontang-panting, lari ke belakang karena ketakutan, karena kekalahan mereka. Wahum la yungsarun, mereka tidak mendapatkan pertolongan apapun, dan karena umat Islam selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqat waqa ma akhbarallahu bihim fa innahum lamma qatalul muslimin lawallahul adbar wa darsarul muslimuna alaihim. Akhirnya tetap aja umat Islam menang sepanjang masa, insyaallah. Jamaah arsalakumullah li taati. Jadi begitulah maka Rasulullah menyebutkan tentang nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu birru'bi, aku ini ditolong oleh Allah dengan apa? Ditanamkan rasa takut kepada musuh. Islam itu saja kalau dia murni, kalau dia benar, itu sudah menakutkan, merupakan dianggap sebagai ancaman. Islam itu sudah dianggap sebagai ancaman. Maka mereka kemudian membangun perang terorisme. Untuk apa? Buktikan keterancaman mereka. Padahal sungguh yang mereka seperangi hanya Islam. Tidak ada teroris di luar Islam bagi mereka. Itulah yang dikatakan oleh George W. Bush. Bermula dari ucapannya Clinton, Presiden Amerika, mengatakan Tuhan tidak adil. Katanya Tuhan, maksudnya Allah tidak adil. Kenapa? Berdasarkan riset, penelitian yang sangat cermat, ternyata pusat-pusat sumber kekuatan, kekayaan dunia ini di negeri-negeri kaum muslimin. Tambang emas, tambang uranium, tambang batu bara, semua tambang kebanyakan yang di kaum muslimin. Ternyata itu sampai sekitar 70%, 65-70% di negeri kaum muslimin. Faktanya begitu. Kemudian ketika mereka tahu di negeri-negeri kafir, Amerika maupun Rusia dan sebagainya, itu hanya sedikit sekali, hanya selebritannya saja. Maka Clinton mengatakan Tuhan tidak adil. Oleh karena itu ditambah lagi selanjutnya oleh George W. Bush, mereka katakan the Christ ini adalah perang salib di kemudian hari, perang salib modern untuk memerangi kaum muslimin, untuk mengambil alih sumber daya mereka, kekuatan mereka, agar mereka jangan sampai mampu membangun kekuatan. Ini tujuan sesungguhnya, dan fakta ini bisa kita baca terus menerus ya faktanya. Bagaimana mereka setelah menjajah umat Islam, negeri kaum muslimin, mereka kemudian mengambil harta kekayaan sebesar-besarnya dari kaum muslimin untuk diri mereka sendiri. Bahkan di Amerika dengan bangga mengatakan bahwasanya kekayaan yang dikuasai Amerika ini adalah lebih dari seperenam kekayaan dunia. Mereka berbangga sekali karena menguasai kekayaan umat Islam. Qala Ibnu Katsir mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas wal maknanya annahum khairul umam
Wa anfa'un nasi linnas. Umat Islam ini adalah khairul umat yang terbaik. Jadi saya, panjenengan, kita semua ini, Bapak Ibu semua ini makhluk Allah. Itu pilihan Allah. Pilihan Allah. Seperti firman Allah di surat Fatir itu. Fatir 32 mengatakan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan Alkitab, kitab Al-Qur'an ini. Alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Siapa yang dipilih itu? Umat Islam ini. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya, panjenengan semua ini, kita semua ini, Bapak Ibu, anak-anak kita semua, cucu kita, selama dia menjadi orang muslim, itu pilihan Allah. Sesungguhnya istofaina itu artinya pilihan-pilihan kami, hamba-hamba yang kami pilih. Namun faminhum dzalimun li nafsih, sebagian mereka ada yang mendolimi diri mereka sendiri, mengabaikan Al-Quran. Banyak orang mengaku muslim tidak bisa baca Quran. Yang bisa baca Quran tidak mengerti maknanya. Banyak orang muslim yang bisa baca Quran tapi tidak paham maknanya. Yang paham maknanya, bisa mengartikannya, tidak paham tafsirnya. Begitu. Yang paham tafsirnya mungkin tidak menyampaikannya dengan benar. Banyak digunakan hanya untuk apa? Untuk kepentingan duniawiyah. Kemudian lebih daripada itu, mungkin yang bisa memahami tafsirnya tidak mengamalkannya. Yang mengamalkan tidak memperjuangkannya. Padahal begitu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya kewajiban manusia itu yang pertama al-ilmu. Belajar, mempelajari ilmu, mendapatkan ilmu, meraih ilmu, menghabiskan umur ini kalau perlu untuk ilmu. Seperti ucapannya Ibnu Daqiq, salah seorang pensyarah kitab kitab ini Arba'in Nawawiyah. Salah satu pensyarah yang paling baik adalah Ibnu Daqiqul Id, mengatakan, "Lama alimtu anna thalabal ilmi wajibun ikhtartu an akuna min thalabati. Uridu an amuta aliman aw amuta taliban." Ketika saya tahu, kata beliau, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib, maka saya putuskan hidup saya adalah hanya untuk mencari ilmu. Hidup saya akan terus belajar, mencari ilmu, mendalami ilmu. Saya ingin kalau mati sebagai orang alim. Kalau tidak mampu menjadi orang alim, saya ingin mati sebagai pencari ilmu, penuntut ilmu. Ilmu apa maksudnya? Ilmu yang dimaksud tidak ada lain adalah Al-Quran dan Sunnah, Ulumuddin. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fathul Bari mengatakan, "Idzan faradat kalimatul ilmi falaisa lahu ma'na illa ulumuddin." Kalau disebut al-ilmu itu berdiri sendiri, maka maknanya adalah ulumuddin. Ulumuddin itu ya maqalallahu wa qala rasuluh, yaitu ucapan firman Allah dan sabda Rasulullah. Itulah ulumuddin. Sumber daripada ulumuddin adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Al-ilmu summa al-amalu bihi, yang kedua wajib mengamalkannya. Kemudian ad-da'watu ilaihi, mengajak manusia kepada ilmu tersebut sesuai dengan kebenaran ilmu itu. Kemudian yang keempat adalah as-sabru al-adza fihi. Orang yang mencari ilmu itu berat. Orang yang mengajar ilmu juga berat. Orang yang mengamalkan ilmu juga berat. Apalagi memperjuangkan ilmu itu juga berat. Maka harus bersabar. Semuanya perlu kesabaran. Kesabaran ini adalah juga kelebihan daripada umat Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu harus kita raih. Anak cucu kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mari kita ajak bersama-sama kembali kepada ilmu, belajar kepada ilmu. Jazakumullah khairan.
kepada umat kaum muslimin mau belajar datang ke masjid belajar tafaqquh fiddin, persis seperti sabda Rasulullah yang tadi saya bacakan, adalah orang-orang yang akan mendapatkan taufik, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa antum akramu 'ala Allah azza wa jalla. Kalian ini bagian dari 70 umat, kalian yang terbaik, kalian yang paling mulia di sisi Allah. Kemuliaan itu kalau kita terus berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Wanita-wanita sudah berjilbab, berpakaian, joget-joget, tiktokan dan sebagainya, mempertontonkan diri, mempertontonkan kecantikannya kepada umat manusia, kepada mata-mata sembarang manusia. Ya dapat duit, tujuannya ya duit itu. Tetapi bagaimana dengan ridho Allah? Apa seperti itu sesuai dengan Quran dan Sunnah? Menampilkan kecantikan pada manusia. Padahal kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Di surat At-Taubah itu. Kenapa di surat An-Nur ya? Kenapa kemudian itu tidak dibaca oleh banyak kaum wanita? Pengennya menjadi artis, pengennya bisa memanfaatkan. Ya sekarang lagi dimabui ya, oleh remaja-remaja kita. Naudzubillah min dalik. Mereka tenggelam, mabuk HP, mabuk sosmed, menghabiskan waktunya, umurnya hanya untuk menikmati sosmed. Akhirnya untuk nonton yang seperti itu, membanggakannya, berpuas-puas diri dengan tontonan tersebut. Naudzubillah min dalik. Ini harus diwaspadakan kepada anak-anak cucu kita, bahkan diri kita yang paling penting. Ya, HP itu ada manfaatnya, TV juga ada manfaatnya, tapi ambil manfaatnya, buang yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Begitu juga, begitu Rasulullah menyebutkan bahwasanya memang Allah juga menyebutkan bahwasanya khamr itu ada manfaatnya, tetapi madharatnya lebih besar daripada manfaat itu. Lah, kalau barangkali untuk kepentingan apa saja, qaliluhu wa katsiruhu adalah haram. Tetapi untuk sosmed, karena itu bukan barang yang dikonsumsi sebagai makanan dan minuman, ambil manfaatnya kalau ada manfaatnya, tetapi yang tidak bermanfaat harus kita hentikan. Antum akramu 'ala Allah azza wa jalla huwa haditsun masyhur qad hasanahu at-Tirmidzi. Ini hadis masyhur. Antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha antum akramu 'ala Allah azza wa jalla. Wa rawa min hadits Mu'ad bin Jabal wa Ibnu Sa'id, semisal itu juga. Wa inna ma hajat hadil ummah fasabbasyak ilal khairati bi nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu asrafu bi khalqillah wa akramu Rasulillah ala ummatihi wa bahatsallahu bi syar'in kamilin azim. Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling mulia, nabi yang paling tinggi, paling mulia, kemudian membawa syariat yang paling sempurna, paling agung, disampaikan kepada umat buat yang paling mulia juga, yaitu kepada kita sekalian. Lam yu'tihi nabiyyan qablah. Syariat yang sampai kepada Nabi Muhammad kepada kita ini belum pernah disampaikan pada umat yang terdahulu. Memang ada sebagian yang sama, sebagian yang sama, tapi kebanyakannya yang paling sempurna adalah ajaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wala rasul min rusul fal amal wa min haji wa sabili yakumul qalil minhu ala yakumal amal al katsibin amali ghairihim. Jadi sedikit amal saja bagi umat Muhammad ini bisa mengimbangi, bisa mengalahkan amal yang banyak dari umat-umat yang terdahulu. Contohnya umpamanya adalah iktikaf.
di mana pada malam-malam 10 Ramadan, 10 malam Ramadan yang terakhir kita beriktikaf. Di sana ada Lailatul Qadar. Allah menyebutkan khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin. Ketika para sahabat pada waktu itu merasa iri, orang-orang Bani Israel ibadahnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Mereka mengalahkan kita ya Rasulullah. Bagaimana mereka lebih hebat daripada kita ya Rasulullah? Tapi Allah sendiri yang menjawab dengan surat tersebut, dengan saat Al-Qadar, khairun min alfi syahrin, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Daripada 10 bulan itu dalam hitungan ada 80 tahun. Jadi kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan itu kelebihan itu hanya diberikan kepada umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khairun nas itu tadi. Kama qala Rasulullah SAW, titu malam yu'ta ahadun minal anbiya. Aku diberi sesuatu yang lebih mulia, yang belum pernah diberikan pada umat daripada nabi-nabi sebelumku. Fakulnya Rasulullah mahwa, apa saja ya Rasulullah kelebihan anda dari para nabi-nabi sebelum anda? Qala nusirtu birru'bi, aku dibela oleh Allah dengan rasa takut musuh. Rasa takutnya musuh. Musuh itu kepada Islam sudah takut. Belum takbirnya itu. Belum takbirnya aja sudah takut itu. Belum ada takbir. Takbir Allahu Akbar. Wah sudah. Kalau sudah umat Islam, kelompok muslim, kaum muslimin dimanapun berada sudah bertakbir, itu insya Allah musuh-musuh Allah akan kabur. Diceritakan kepada saya berbagai macam kejadian di berbagai macam kota. Kalau sudah ada takbir, kalau sudah umat Islam bertakbir, maka rasa takut mereka semakin besar. Dan takbir seperti itu tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Ini hanya ajaran kepada umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa utitu mafatihal ardi, pintu-pintu kunci-kunci bumi ini, kunci kekayaan alam ini diberikan kepadaku. Ini tadi yang saya sebutkan, bahwasanya Clinton sampai mengatakan Tuhan tidak adil setelah mengkaji, meriset bahwa bumi kaum muslimin ini mengandung mayoritas dari kekayaan dunia, daripada kekayaan dunia, berbagai macam tambang dan sebagainya. Negeri-negeri yang paling subur negeri-negeri kaum muslimin, sementara negeri-negeri mereka itu ibaratnya hanya sisa-sisanya. Wasummi itu Ahmad, aku diberi Ahmad. Ahmad itu dari kata Hamida Yahmadu, Habib. Ismu tafdilnya Ahmad, yang terbaik, diberi nama Ahmad. Ternyata nama Ahmad itu telah termuat di dalam kitab agama-agama Hindu, agama Majusi, apalagi Nasrani, apalagi Yahudi di kitab sucinya. Hanya saja mereka kemudian mencoba menghapuskannya. Tetapi Allah tetap menuntunnya kepada umat ini agar mereka yakin. Karena apa? Ternyata dengan ada Injil Barnabas yang menyebutkan nanti akan muncul seorang nabi dengan sifat-sifatnya, disebutkan namanya Ahmad. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi kabar gembira kepada kalian semuanya, kepada umat manusia, bahwa nanti akan datang sesudahku seorang nabi namanya Ahmad yang terpuji, manusia yang terpuji. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alat turaba li tahuran wa ju'ilat ummati khairal umam. Bumi ini dijadikan suci bagiku. Kita bisa sholat di mana saja, di bumi mana saja, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dilarang adalah di WC dan di kuburan-kuburan. Di WC, karena di WC adalah tempat najis. Di kuburan-kuburan, di situ berarti adalah tempat-tempat
jenazah orang-orang mati, di mana di situ berarti dekat dengan unsur-unsur kesyirikan, penyembahan kepada orang-orang yang sudah mati. Naudzubillah min dzalik. Wa thabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata min ummati zamratun wa hum sab'una alfan tudhi'u wujuhum idha'atal qamari lailatal badri. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan akan masuk surga dari umatku segulungan manusia yang besar. Mereka jumlahnya 70.000 orang. 70.000, dalam riwayat yang lain setiap 1.000-nya membawa 70.000 yang lain lagi. Wajah-wajah mereka seperti cemerlang, bersinar, terang benderang seperti malam di bulan purnama. Itulah umat Muhammad yang seperti umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bagian daripada mereka itu. Dikisahkan oleh Syekh Abdul Ala Al-Maududi, salah seorang ulama Pakistan. Abdul Al-Maududi pernah saya kisahkan bahwa beliau ini ketika oleh pemerintah India sangat kejam kepada kaum muslimin, menangkap para ulama, membunuh para ulama, digantung ulama satu-satu setiap hari. Kemudian terakhir Al-Maududi, besok kamu digantung, besok kami gantung. Seperti yang lain-lain yang sudah ratusan atau ribuan ulama digantung, besok kamu, kata kepada pemerintah India kepada Al-Maududi. Kemudian apa yang terjadi? Qadarullah, malam itu terjadi revolusi besar dipimpin oleh Ali Jinnah dan akhirnya berhasil mendirikan negara Islam Pakistan itu, menyelamatkan untuk kaum muslimin. Ini adalah satu karomah yang besar. Al-Maududi jadi selamat. Yang semula dikatakan besok adalah kamu digantung seperti ratusan ulama yang lain, ternyata Allah selamatkan Al-Maududi dengan cara adanya revolusi tersebut, revolusi Islam Pakistan. Beliau selamat. Kemudian beliau menulis berbagai kitabnya. Beliau menjelaskan ada sesuatu yang pernah terjadi dalam kitab buku namanya Islam dan Kebangsaan kalau tidak salah, wallahu a'lam bishawab. Al-Maududi menceritakan ada satu negeri itu selalu menjadi perebutan antara Persia dan Romawi. Masa tertentu dikuasai oleh Persia, masa yang lain dikuasai oleh Romawi. Terus begitu. Nah, setiap kali ada bangsa yang menang, penguasa kalah, kaum wanita yang muda-muda mereka bersolek, kemudian mempertontonkan dirinya, menunggu tentara pemenang itu tadi masuk ke negeri mereka, agar mereka ini diambil, dirangkul oleh tentara-tentara pemenang tersebut. Kalau Persia menang, mereka wanita-wanita itu mempertontonkan kecantikannya agar dipilih oleh komandan-komandannya atau oleh tentara Persia itu yang menang. Sebaliknya begitu, kalau yang menang Romawi, mereka juga begitu, perempuannya keluar semua mempertontonkan kecantikannya kepada tentara yang menang perang itu tadi. Ya, jahiliyah begitulah. Nah, suatu saat yang menang tentara Islam, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentara kaum muslimin yang menang masuk ke negeri itu. Wanita-wanita sudah bersiap-siap sedemikian rupa, mempersolek dirinya, mempercantik dirinya, sampai dari anak-anak sampai nenek-nenek sudah mencoba menarik perhatiannya tentara Islam yang masuk tadi. Tapi tentara Islam subhanallah masuk ke dalam negeri tersebut dengan menundukkan pandangan mata mereka, sama sekali tidak melirik kepada wanita-wanita yang ada di kiri kanannya di sepanjang jalan tersebut. Inilah kelebihan daripada kaum muslimin. Oleh karena itu tentunya kita sekarang ini sangat prihatin ketika berita-berita tentang pelecehan dan sebagainya terjadi di lingkungan kaum muslimin, di lingkungan pesantren, di lingkungan masjid,
di lingkungan pendidikan Islam dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan. Artinya kita masih jangan jauh daripada ajaran Islam, ajaran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Maududi tadi itu, ketika tentara Islam masuk ke negeri yang penuh dengan wanita cantik tadi itu, tentara Islam menundukkan pandangan mata mereka, tidak melirik seorang pun, tidak ada seorang pun yang kemudian. Ini berbeda kondisinya dengan Bani Israel di zaman Bul'am. Ketika Bul'am kehabisan, dia tidak sebagai ulama, waktu itu ulama, tapi dia kemudian ingkar kepada Allah, membela orang-orang kafir, membela musuh-musuh Allah. Akhirnya Allah mencabut kewaliannya, mencabut karomahnya. Akhirnya Bul'am bukan tobat tapi malah nesu. Kalau saya udah dicabut kewalian saya, karomah saya akan gunakan kelicikan pikiran saya, kelihayan pikiran saya. Akhirnya dia perintahkan kepada bangsa Kan'an, musuhnya Bani Israel, musuhnya Musa alaihissalam. Untuk apa? Keluarkan wanita-wanita kalian, tunjukkan kecantikannya, suruh bersolek sedemikian rupa. Kemudian agar mereka berikan barang dagangan apapun agar mereka masuk ke kemah-kemah Bani Israel. Kalau ada yang dirayu oleh tentara Bani Israel, oleh murid-murid Musa, jangan menolak. Jangan menolak. Itulah akibatnya. Maka wanita-wanita masuk ke perkemahan Bani Israel dan memperjualbelikan dagangan tadi itu, termasuk kecantikan mereka. Ada seorang komandan Bani Israel kemudian dia menzinai salah satu wanita itu. Maka kemudian terjadilah taun, bencana yang sangat dahsyat, yaitu kematian demi kematian pada beberapa waktu, beberapa jam itu saja. Ini gambaran daripada apa? Laknat Allah. Kaum muslimin seperti apapun kalau sudah terjadi perzinahan, apalagi terjadi perselingkuhan, yang sudah tua berselingkuh, berzina, yang muda dan sebagainya. Ini musibah dari ummah. Kalau ada di antara kita itu mencemarkan Islam, mencemarkan dinullah, kita harus berhati-hati. Kita harus segera bertobat agar dijauhkan oleh Allah daripada sifat-sifat itu. Memang urusan perzinahan, naudzubillah min dzalik. Dalam Raudhatul Muhibbin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya sedikit sekali kaum laki-laki yang selamat dari godaan perempuan. Sebaliknya, perempuan sedikit yang selamat dari godaan laki-laki. Di antara yang selamat itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika digoda oleh Zulaikha, maka dia katakan, ketika Zulaikha mengatakan, "Ya Yusuf, hai talak." Tetapi inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Padahal Yusuf itu juga secara naluriah dia condong, suka gitu, ada hati kepada si Zulaikha. Tetapi dia bisa menahan diri, dia mengalahkan kemauannya, mengalahkan syahwatnya, nundukkan syahwatnya untuk tidak terjerumus kepada perzinahan. Itulah seharusnya orang-orang mukmin menjaga diri sedemikian rupa. Kenapa? Karena akan mencemar, kalau sampai terjatuh akan mencemarkan muslim sebagai khairu ummah. Kita akan hilang pangkat yang Allah berikan kepada kaum muslimin sebagai khairu ummatin itu tadi. Barakallahu lakum lisa'il mu'minin wa mu'minat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah arsalakumullah li ta'atih. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang bermanfaat bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang tidak bermanfaat, ya itu godaan setan kepada saya yang menyampaikan mungkin, atau kepada kita sekalian. Nasallallahu alafiyah, dan Allah dan Rasulnya selamat daripada kesalahan. Al-haqqu minallah wal batilu minna wa minasyaitonir rajim. Wa bari Allah rasulun minhu. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una
Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.